Wah iya nih, teman-teman ya, ini jujur kita baru pertama kali melihat sertifikat asli ya, dari UNESCO teman-teman ya. Jadi ini awal dari cerita tentang buku-buku keris yang ada di dunia yang ditulis oleh seorang Amerika Hawaiian. Gitu. Nah terus ini ada terjemahan juga dari seorang teman kami, yaitu Stanley Chandra Wijaya, dari seorang penulis Isaac Groneman, ini tahun 1910. 1910 teman-teman ya. Ya. Nah, mari, Kang Yuda silakan. Ini museum dan galeri keris Sanggar Keris Mataram kami. Wah, ini tempatnya seperti ini. Jadi memang museum kami memang tidak terlalu besar, tapi kami berharap ini bagian dari prestasi kami untuk mengenalkan bagaimana kita memiliki sebuah visi dan misi mengembangkan dalam konteks pelestarian keris. Nah, ini tempat kami, ini museumnya. Oh, ini museumnya ya. Nah, ini kami di tahun 2004, tepatnya di tanggal 10 Agustus, itu diresmikan oleh Bapak Bupati Bantul. Bupati Bantul. Ya. Oke, jadi museum ini sudah resmi berdiri di 10 Agustus 2004 dan kami juga masuk menjadi bagian dari Badan Musyawarah Museum. Ya, di Jogja yang kurang lebih ada 62 museum. Oh, banyak ya? Ya, dan kami menjadi salah satu contoh bagaimana di luar yang biasanya ada, kami akhirnya memiliki museum khusus tentang keris. Dan ini di Jogja khususnya di Bantul. Setuju. Ini maksudnya di semua daerah harusnya ada nih. Betul. Bukan hanya di Jogja aja. So di Jogja tuh 62 tadi ya. 62. Nah, di tempat lain nih, di teman-teman semua nih, di daerah teman-teman ada berapa, coba komentar ya. Ya. Siap. Mari kita masuk ke sini. Nah, inilah museum kami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yuda. Nah, ini profil kami nih. Ini profil kami. Ini dia profilnya. Oh iya. Ya, jadi museum kami ini berawal dari sebuah sanggar yang kita dirikan di bulan November 2020 ya. Nah, di sini ada museum galeri Sanggar Keris, Pelestarian Keris. Oh iya. Kita ingin mengembangkan sebuah proses. Jadi salah satu yang sampaikan bahwa proses kerja kolaboratif kolektif itu dengan pendekatan multidisipliner dan disipliner. Nah, visi kami itu untuk keberagaman dan pemberdayaan budaya keris Gagak Mataram dengan misi memberikan ruang kreatif bagi penanaman keris untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, seni melalui kerja kolaboratif kolektif, meningkatkan kemampuan kompetensi bidang ilmuwan khususnya kajian penciptaan. Oh iya. Nah, menjadi pusat pelestarian kebudayaan, pendidikan dan wisata keris Gagak Mataram di daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya. Wah, visi misinya luar biasa ya. Nah, ini kita memiliki awal dasar pijakan kami adalah penghargaan yang diterima oleh UNESCO. Oh, ini penghargaan UNESCO? Betul. Jadi penghargaan UNESCO itu keris di Paris 25 November 2005 itu sudah menyatakan bahwa keris itu adalah masterpiece of the oral and the intangible heritage of humanity, yang kurang lebih artinya karya agung budaya lisan dan tak benda warisan manusia. Wow. Nah, ini berdasar pijakan kita hari ini dalam dunia atau di jagat keris. Nah, kemudian ini dikuatkan lagi ketika mendapatkan inskripsi, yaitu di 4 November 2008. Wah, ini kalau ini dari? Sama dari UNESCO. UNESCO juga ya? Oh iya, UNESCO. Nah, dari sini kita memiliki dasar pijakan bahwa
kita para sadulur yang ada di Niskala Nusantara Channel jangan pernah ragu karena keris ini sudah menurut pengakuan. Jadi ini bukan abal-abal ya. Nah, setelah lebih dari 21 tahun karena hari ini 2006, kita berpikir kembali mau ke arah mana harusnya kita meletakkan posisi keris dalam konstelasi budaya nasional maupun dunia. Wah iya nih, teman-teman ya, ini jujur kita baru pertama kali melihat sertifikat asli ya, dari UNESCO teman-teman ya. Ini maaf ini replika yang asli ada di kementerian. Kementerian pasti ya, replika, tapi setidaknya ini ada keberadaannya ya, seperti itu. Bukan hanya sekedar, oh ada tuh diakui UNESCO, tapi kita nggak pernah melihat buktinya. Nah ini teman-teman bisa langsung melihat bahwasannya keris itu sudah diakui oleh UNESCO, teman-teman ya, warisan sebagai warisan tak benda. Wah luar biasa ini. Warisan budaya tak benda. Budaya tak benda, mantap. Nah kemudian kita melihat dasar pijakan yang lain adalah ketika kita selalu mencari akarnya. Kita melompat dari yang ada di Borobudur, terus nanti yang ada di Candi Penataran, yang ada di candi yang lain ya, seperti misalnya Plausan dan lain-lain. Nah, ini yang paling nyata sekali itu adalah di area Candi Sukuh. Candi Sukuh? Iya, jadi saya katakan ini di area ya. Kenapa? Karena ini tidak menempel langsung ke bodi candi. Nah, ini ada sebuah relief, keris, yang kita bilang relief Besalen, di mana di sini di wujudnya itu jelas. Nah, di sini semakin terlihat jelas bahwa di sini ada 3 sosok. Yang pertama di sini adalah seorang Arjuna yang lagi memegang ubupan atau alat untuk membuat angin dalam penyaluran api. Yang pasang blower gitu kan ya. Betul. Nah, terus di sini adalah seorang sosok Bima yang lengkap lagi memegang keris. Nah, di sini dia adalah pelaku utamanya. Jadi dia ini adalah empunya. Nah, terus di sini dia ditemenin oleh seorang dewa, Ganesha, yang sedang menari dengan seekor anjingnya. Ini baru lihat jelas ya. Ini besar ya Kang Yuda ya, sekitar ini kurang lebih ini besarnya. Oh ini besar ya? Iya besar, dan ini ada di sebelah sisi timur Candi Sukuh. Candi Sukuh itu ditemukan tahun berapa? Jadi kalau di Candi Sukuh ini, tempat ini dinyatakan itu di abad ke-15, jadi sekitar tahun 1400. Tapi awal ceritanya ini diambil dari Madiun. Oh dari Madiun. Ya, nah inilah yang kita lagi mencari sebenarnya sampai hari ini, kemana kemudian seluruh yang lain dari sebuah fragmen tentang cerita ini. Setuju. Karena ini menjadi sebuah cerita tunggal, yang hari ini kita yakini menjadi dasar keberadaan keris di Nusantara. Wah iya. Berarti bahasanya ada lanjutannya ya? Betul, harusnya begitu logikanya kan, nih, gitu seperti ya? yang ada di Borobudur. Makanya ketika saya melihat ke Borobudur, ada 7 tingkat, maaf. Itu yang ada unsur senjatanya itu hanya ada di 2. Yang pertama di Awadana, itu tingkat kedua, sama yang terakhir itu di Gandayuha. Di Gandayuha itu yang paling terakhir. paling atas. Ya, jadi hanya ada 3 relief yang menceritakan tentang penaklukan dan peperangan. Tapi mohon maaf tidak ada detail seperti ini yang menunjukkan unsur kerisnya. Oh iya ya. Baik itu keris era Kabudan atau kita bilang keris Butok Budo misalnya, sampai ke hari ini mungkin kalau kita bilang keris-keris yang lain, kemudian baru berkembang keris model Rengkol atau Lo itu. Iya, setuju. Nah, kemudian ketika di era sebelumnya, kita lihat bahwa ada peristiwa di Jogja, ini tepatnya di era Hamengkubuwono ke-7. Oh ini era HB7 ini fotonya? Iya, ketika sudah mulai ditemukan alat fotografi, kemudian kita melihat dokumentasi, ini fotografer dari Jogja yang kebetulan bekerja untuk Belanda, namanya Kasian Cepas, beliau sangat terkenal. Beliau mendokumentasikan bahwa ternyata ada bukti-bukti bahwa ada cerita di keraton itu ada sebuah peristiwa jamasan pada saat bulan Suro atau bulan Maharam kalau kita. Nah di sini jelas ya, ada sajennya ya, ada tumpengnya, di sini ada bermacam-macam bubur ya, bubur merah, bubur putih, terus ini lagi megang keris yang sudah habis dijamasi. Nah di sisi lain juga ada ini. Oh ini foto lama juga nih? Iya, di proses pembuatan. Ya. Nah dari sini sebenarnya dasar pijakannya ketika kita melihat ke belakang dalam konteks pemajuan keris yang ada dalam budaya Jawa, itu ketika kita melihat ada seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang namanya Sir Thomas Stamford Raffles, atau kita biasanya bilang dia Raffles. Ini bukunya. Oh ini? Ya, di History of Java. Nah di buku ini juga kita melihat bahwa di situ ternyata keris sudah ditulis. Dan dia membuktikan bahwa memang orang Jawa pada waktu itu semuanya nyengkelit keris. Nyengkelit keris. Ya, nah ini buku ini tahun 1815. Begitu. Di situ terlihat jelas ada seorang pangeran atau priai Jawa dengan keris di kanan, ya, di sebelah kirinya itu adalah wedung ya. Terus dia menggunakan kain jari dodot dengan sinjang panjang dengan kuluk rojo. Oh, nggak pakai baju ya? Ya, memang nggak pakai baju seperti itu. Seperti ya. Nah, terus berikutnya di sini kita mulai dengan kesejarahan. Jadi kita di sini memberikan transfer knowledge khususnya tentang keris, yaitu kenapa kok keris dianggap menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Nah, ini kita lihat bahwa keris itu ada tuntunan dan tercermin dalam budaya keris. Dari secara spiritual,
Ya, kedewasaan, kesabaran, kesatria, kesuburan, dan keindahan. Oke. Nah, inilah dasar kenapa keris itu menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Oke. Nah, proses penyatuan ini yang penting ya. Ini boleh saya memberikan informasi. Nah, ini kita melihat di sini ya. Jadi proses penyatuan yang dibilang kesuburan itu adalah perkawinan kosmis antara jagat feminisme dengan jagat maskulinitas. Jadi di sini kita bicara pertemuan perempuan dan lelaki. Nah, kita lihat di gambar ini yang disebut besi. Besi. Ya, ini adalah simbol lingga dan ini adalah gonjo. Ini yang disebut simbol yoni. Nah, pertemuan antara ini yang menimbulkan sebuah simbol kesuburan. Jadi keris ini memang menjadi sangat filosofis. Karena sebelum ini itu adalah yang tadi kita buatkan di Besalen tadi. Terus yang kedua ketika dia menyatu antara bilah dengan handle-nya di sini dengan besi, terus dia masuk kemudian menjadi bagian dari keris yang utuh ketika dia masuk dalam sarung. Sarung ya. Wow. Seperti ini. Rangka. Gitu. Ya, jadi 3 proses inilah sebenarnya simbol penyatuan antara 2 unsur, yaitu ibu bumi Bapak Ongkoso, dalam hal ini perempuan dan laki-laki. Bapak langit ibu bumi ya. Betul. Biasa. Nah, kemudian di sini ada beberapa material yang kita bisa lihat. Ini seperti tadi bahannya. Ya. Ini bahan dasarnya mungkin Kang Yuda bisa pegang. Oh iya ya. Ya, ini menggunakan besi industri ya. Besi industri ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam proses pembuatannya kita seperti ini. Ya, kita tempat tadi, kita lipat seperti tadi. Ya, sampai nanti kita melihat tertentu. Nah, lipatannya itu mengikuti dengan seperti apa yang mau kita inginkan. Oh gitu. Nah, baru nanti kemudian kita masukin yang namanya nikel. Kebetulan nikel yang kami gunakan ini adalah nikel bentuknya seng ya. Kayak lembaran juga, ya? Betul, ini juga dari pabrikan karena ada juga yang square, yang batangan. Nah, terus ini kita masukin disiplin untuk membentuk pamor. Jika pamor ini adalah pamor tiban, tentu saja tidak bisa berkira. Tapi kalau misalnya pamor ini adalah harus pamor rekan, berarti kita harus membuat motif pamornya dulu, baru kita sisipkan. Kalau pamor itu dibuat berarti, Pak? Ya, di motif itu dibentuk. Di sininya? Iya, bukan dari awalnya. Misalnya dia mau pindah seperti tadi, kita bentuk dulu satu-satu. Berbagian kita jadiin satu, baru kita ini. Makanya tergantung. Kalau yang ini nih modelnya adalah pamor tiban. Tiban. Tapi kalau mungkin pamor itu adalah pamor rekan, nah itu kita buat satu-satu. Jadi kita bisa lihat di perpustakaan tekniknya, biar bisa lebih detail. Oke. Nah, terus terakhir, ketika ini semua sudah mulai siap sebagai penguatnya itu kita gabungin dengan baja. Oh, ini baja ya. Jadi kalau dulu menurut catatan ya, bahan saton ini ada di 12 sampai kurang lebih 17 kilo beratnya. Ini? Iya. Oh iya, berat teman ya. Nah, tadi aja bagaimana? Tukang memukulnya kan juga berat karena lumayan berat. Betul. Ininya pun bahkan anak tebal ya. Betul, gitu ya? betul. Wah, baru disatukanlah dengan baja. Baja. Jadi seperti saya katakan tadi, besi itu adalah simbol dari ketajaman, baja itu kekuatan, dan terakhir pamor itu cahaya. Nah, ini adalah bahan-bahan kayu yang kita gunakan. Kebetulan kami kalau di Jogja lebih menggunakan bahan kayu Timoho, dan kalau di Solo mereka menggunakan kayu cendana. Ini adalah bahan baku awalnya. Nah, ini perbedaan model seperti ini. Bahan baku model Ladrang dan ini Berangah Jogja. Ya, beda-beda teman-teman ya. Itu ya. Nah, jadi awal muasal jadi seperti ini, lalu dibentuk ya model-model seperti ini ya. Betul. Ya. Nah, seperti ini, barulah mungkin maunya ya seperti apa nanti jadinya bagus dan hasil mungkin jadinya izin ya. Iya. Ya, jadi seperti itu ini. jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu sudah prosesnya itu nggak gampang juga teman-teman ya buat orang ya. Ya, ini sama. Ya, sama nih Jogja. Ya. Tuh. Ya, nih, Jogja dan Solo seperti ini. Ya, beda. Ya. Sama-sama gayaman. Iya. Dan ini yang belum jadi. Betul ya. Wah, ini luar biasa aja prosesnya ada ya. Iya, prosesnya ada betul. Makanya ini kita harus memberi contoh biar ini jelas-jelas nyata ya bahwa ini ada sebuah proses. Nah, kemudian kalau kami di Jogja ini seperti ini. Ini pendaunya model Sloro ya. Kalau di Solo ini bunton. Ya, jadi ini bedanya ini trapeze, yang satu melengkung, terus bawahnya lebih kecil. Solo itu flat ya teman-teman ya? Iya, betul. Ya. Kalau Jogja itu agak melengkung. Terus bawahnya lebih besar. Bawahnya lebih besar. Betul. Nah, terus ini ada bahan gandar, gandar atau pelapis. Nah, seperti ini ada 2 bagian. Ya. Ini yang satu dari kayu so, yang satu kayu mindi. Ini buat ini ya, nyangga pendok ya? Buat gandar, betul. Di sana kalau kami bilangnya gandar. Seperti itu. Wah, jadi ini prosesnya banyak itu ya? Iya, betul. Makanya kita harus menjelaskan. Kalau tidak nanti tidak banyak yang memahami sebenarnya konsepnya seperti apa kan begitu. Setuju. Nah, terus ini yang lain mungkin bisa dilihat detailnya ke sini ini Kang. Nah, ini model-model mendak ya. Ini detailnya bisa dilihat.
Terus ini juga ada mendak gaya Jogja, sini tadi pendok, ya. Nah terus ini model-model rongkonya, Rongko. nah ini model-model gonjonya. Nah ini mulai kita bagian kerician ini. Jadi mulai utuh dari atas, kita bisa peras penitis, terus ini masuk ke bagian jalan gandek paling depan, terus ini bagian masuk di gelendang yang paling belakang. Nah ini model-model dari atas, nah ini ricikan detailnya. Oke. Nah ini teman-teman ya, kalau mungkin kalau teman-teman, waduh, tadi nggak kelihat apa, teman-teman bisa searching ya di Google itu kan ada tuh ya. Tuh nanti cari aja ricikan kris gitu lah, Ya, seperti itu. pasti ada. Terus ini detail untuk mendak. Maaf, ini untuk handle atau hilt khusus untuk Jogja dan Solo. Seperti itu. Karena handle pun ada tayuman gitu ya. Betul. Macam-macam sekali. Iya. Macam. Betul. Modelnya. Jadi disesuaikan dengan wilayah masyarakat setempat. Nah, ini kalau kasih karya kami. Ini adalah buatan kami dari bawah tadi. Kita tinggal memodifikasi apakah kita memodifikasi dari gonjonya, ya kan, atau memodifikasi dari apanya. Nah, ini juga kami juga membuat beberapa pendok dengan ciri khas kami seperti ini. Ini ada SKM-nya. Oh iya. Oh, pendok buatan sendiri juga, Pak? Betul ya. Ini Gunung Merapi, ya. Terus ini keraton, terus di bawah ini Parangkusumo. Iya. Jadi simbolisasi kosmis antara bagaimana hubungan kita di Jogja dari mulai Merapi, Keraton Jogja hingga ke Parangkusumo. Seperti itu. Wah. Ini berarti buatan dari Ya, ini buatan dari SKM kami. Ya, jadi ini memang produksi alami dari brand kami. Nah, di atas ini biasa teman-teman, bagus bisa dilihat beberapa contoh keris dengan gandik-gandik yang model-model binatang ya. Dalam hal ini di era kerajaan itu sudah terlihat ya. Yang ada di Ganan, ini stilisasi dari bentuk-bentuk ini hewan atau binatang. Nah, kemudian ini model-model rembang kacang. Ini adalah model bentuk tikal alis. Jadi tikal alis itu kalau khusus untuk keris yang umumnya seperti tilam sari, tilam upih, ini jelas ya. Mau dia seperti ini atau mungkin agak apa namanya menebal atau mungkin dia agak lebih tegas atau dia lebih tipis. Nanti terlihat tadi kombinasi juga dengan sogokan seperti itu. Iya. Wah, ini sangat edukatif sekali loh teman-teman. Museumnya penjelasannya mulai dari nol ya. Ya, jadi di sini juga ada beberapa koleksi nih yang memang menjadi hibahan seperti ini. Terus ini dari Pantai Samang ini ya, ini dari Bugis. Ya, ini kayu namanya kayu amboina. Terus ini juga ada beberapa yang lain. Seperti itu. Nah, ini kemarin hasil hunting waktu kita bisa dapat di tahun 2008 pada Kemerdekaan Award ya, khusus. Oh, ini mirip model pajang ya dibilangnya. Ya. Keris-keris daerah kami. Ini profil kami, ini bendera Pataka kami atau bendera Panji kami. Ya. Terus di sini kita bisa melihat nih Kang Yuda, ini juga ada beberapa yang sebisa mungkin kalau bisa kami restorasi. Oh iya, warna-warna lokasian ya? Iya. Tapi kalau tidak bisa, biar kita menjadi artefak aja bahwa dulu ada warna seperti ini dan warna seperti ini. Setuju. Karena kalau kami dapat keris dari lokasian Pak, sering warnanya seperti ini. Betul. Nah ini ditemani juga ada 3 skets gambar dari bukunya Revel Study. Ini pakaian prajurit lengkap ya, dengan 2 keris dengan 1 pedang sabet. Terus di kanannya dia memegang tombak ya, lengkap dengan pakaian keprajuritan. Ini seorang adipati atau penguasa sudah menunggu dengan atela. Terus ini orang biasa. Jadi menurutnya semua orang Jawa ada utuhnya kulit keris. Juga disertai ada 2 buku yang hari ini menjadi semacam buku sucinya kita di dunia keris. Ini karya almarhum senior kami, bapak kami di dunia keris, yaitu Pak Haryono Hariguritno dengan buku keris Jawa antara Misik dan Nalar. Yang paling viral. Yang kedua adalah buku ensiklopedia keris punya almarhum Romo Bambang Hasri Nuksmo ya. Jadi ini juga buku yang menjadi ikon kami di dunia keris. Nah ini kami juga ada sebuah peta ya yang menggambarkan secara umum bahwa ada ragam keris pusaka Nusantara yang di awal di sini berangkat dari Sulawesi Selatan ya. Ini tepatnya di wilayah Bugis. Nah terus kemudian berikutnya ini ada di wilayah Kalimantan. Hari ini banyak yang berkembang di sini ya. Baik itu yang mungkin dari Melayu maupun dari Jawa. Terus kemudian kita melompat dari mulai ada di Lombok, ada di Bali, ada di Madura, khususnya Sumeneb, Jawa Timuran, Jogja, Solo, Jawa Baratan nih tempat Kang Yuda di sini ya. Terus baru ke Sumatera, Melayu, baru langsung naik menuju ke Melayu besar sampai akhirnya ke wilayah barat sampai ke Arab. Benar. Itu. Wah, sampai bahkan Filipina pun ada kerisnya ya? Betul. Nah ini beberapa contoh nih Kang Yuda. Jadi kita melihat bahwa di sini ada model prajurit ya. Ini prajurit gaya Jogja. Yang satu ini adalah prajurit dengan tingkatan perwira dengan 2 keris ya, dan 1 pedang. Nah ini seorang Manggalayuda atau panglimanya, ini jenderalnya ya. Dari posisi sket ya. Nah terus di bawah sini, karena kita menemukan nih ternyata ada batik juga ini secara langsung terkait dengan keris yang namanya parang curigo. Parang curigo itu adalah parang
ya, yang ini berkelindan ini seperti halnya ombak. Curigo itu bahasa halus untuk keris. Nah ini kebetulan dari sebuah bukunya Pak Aryono yang kita melihat ternyata ini ada di era Kasepuan, di Cirebon dan juga di era Kaneman. Oh gitu. Nah jadi ini kerisnya ini. Oh iya, kayak mirip keris ya motifnya. Ya. Jadi ini diagonal ini adalah parang ya. Ya. Nah terus juga tadi ada keris perempuan ini. Jadi jangan khawatir bahwa ada keris yang kita bilang patrem ya. Ini keris patrem ini artinya dengan perempuan ada. Jadi keris tidak hanya khusus dimiliki laki-laki sebenarnya, tapi juga perempuan ada. Perempuan ada ya. Begitu. Nah ini ada beberapa koleksi kami yang kita anggap bisa menjadi presentasi. Ini dari era Singasari. Saya betok ya. Ya betul. Wah, ini Seperti dari itu. daerah Terus kami ini nih. ada era Segaluh. Iya. Bisa dilihat sangat khas dengan nonongnya di Nonong. model. Nonong bukan itu. jenong ya teman-teman Betul. ya. Kalau ada yang jenong itu. Betul jenong lah seperti itu. Nah terus seperti yang Kang Yuda tadi sempat kita obrolin, nah ini dia hemet-hemet modelnya. Jadi look-nya rengkolnya tidak terlalu kelihatan. Iya, rengkol kembo. Ya itu kembo itu. Nah terus ini garapan kami ini era baru dari owner Mas Lajer. Bisa belajar Ini ya. juga istimewa karena ada udan masnya, tapi juga ada brand kubaknya. Nah terus yang ini di era Gayaman Surakarta ya, dan sehingga di Pagobono 9 nih. Itu Jemadu ya. Wih, PB9 ini. Betul. Bus ini ya. Seratnya tuh terlihat banget. Ya. Nah ini tadi yang dibilang tadi model kemba ini seperti ini, terus hemet-hemet yang lebih di awal. Wah, ini nih luar biasa. Oke Ya. ya. Jadi Nah ini juga ada yang lain ini. apa nih? Ini cara penggunaan cadangan keris. Ini model gaya Surakarta, ini model gaya Jogja. Oh iya. Seperti itu. Jadi macam-macam ya teman-teman Betul, ya. Di sini betul, banyak edukatif sekali. Betul. Bahkan sampai ada condong lele tuh ya. Betul. Nah ini yang penting nih yang tidak banyak ketahui. Iya. Jadi kalau kita ingin memesan keris, setelah nanti kita menghitung weton dari hari lahir, baik itu antara yang Mahasei maupun yang Jawa, terus kita lihat bukunya apa yang cocok. Nah ini kita mencocokkan ini kebutuhannya terkait dengan tujuan fungsinya. Ketika kita tahu contoh, kalau mungkin seperti Kang Yuda sebagai seorang pebisnis atau pengusaha, nah kita lihat ini fungsinya apa. Kalau memang itu mau jalan itu sebagai penglaris, berarti kira-kira apa? Gitu kan? Nah di sini terlihat, iya. bicara tentang itu adalah kita mencari kemuliaan atau harta. Berarti yang cocok adalah keris dengan model condongnya 4. 4 cm. 4 cm, ya seperti ini. Nah, semakin kita ingin meninggalkan duniawi, ya kita sudah sampai ke Bawono atau Buwono ini. Semakin menunduk, hormat. Oh, sangat-sangat condong sekali gitu ya. Betul, seperti itu. Itu udah jiwa spiritual luar Nah, biasa ini biasanya prinsip, ya. betul. Wah. Nah, ini ada satu keris yang tadi saya sampaikan tadi. Inilah keris yang menjadi andalan. Ini yang di depan tadi ya? Betul, betul. Oh iya iya iya. Betul. Wah, ini tadi teman Kiweling. Ini detailnya di Kiweling. Kiweling mantap. Ya. Wah, ini sangat edukatif sekali Pak di sini ya. Jadi lengkap mulai dari proses pertama sampai Betul. bahkan condong lele, Betul. pakaian adat Ya, ya. ya. Itu sangat dijelaskan di sini dan sangat edukatif. Berarti kita habis ini kemana nih? Kita ke sebelah ini ada perpustakaan, terus nanti ada kantor, juga ada galeri dan juga ada tempat foto. Ya, ini perpustakaan kami Kang Yuda. Mungkin bisa dilihat memang tempatnya memang tidak besar, tapi cukup representatif karena sudah banyak bisa menghasilkan materi-materi dari skripsi, dari tesis yang bisa kita bantu untuk pengetahuannya. Mari silakan. Ya. Wah. Nah ini dia. Jadi ini ada beberapa buku yang mungkin menjadi catatan penting bagi kita. Ya, ini buku The World of the Javanese Keris. Wah, Ini karya Gareth Siloin. Ini yang fenomenal ya. Jadi ini awal dari cerita tentang buku-buku keris yang ada di dunia yang ditulis oleh seorang Amerika Hawaiian. Tahun berapa ini, Pak? Nah ini di tahun 1875-an. 1975-an. 80 ya. Wah, jadi bukunya tuh banyak ya teman-teman ya, tentang handle, tentang mendak ya, semuanya. Betul. Bahkan tentang kerisnya langsung ya. Betul. Nah terus ini ada terjemahan juga dari seorang teman kami, yaitu Stanley Chandra Wijaya, Ya, dari seorang penulis Isaac Groneman, ini tahun 1910 nih. 1910 teman-teman ya. Ya. Nah di sini banyak dijelaskan tentang bagaimana pamor kita juga unggul di dunia lewat pamor luwu itu. Wah, mantap nih. Ya. Nah yang lain-lain itu ada dari beberapa buku-buku yang kita koleksi di sini ya. Ini ada buku keris Pajanan Bali, keris Jawa Kamarikan, pamor keris, melalui keris, keris nyata pusaka, pagam, dan lain-lainnya adalah terkait dengan koleksi katalog. Ya. Terus buku-buku penguat tentang keberadaan keris, terus ada buku peralihan lahir Jawa, atau buku histori Jawa tadi, buku dapur seperti itu. Wah, lengkap ya di sini ya. Ya, dan juga penunggu lainnya ada buku-buku tentang Jawa, seperti itu. Jadi kita juga mengoleksinya biar bisa lebih lengkap. Oke. Wah. Oke, kita lanjut kemana nih, Ki? Baik, kita ke sebelah dulu. Ya.
Jadi teman-teman ya di sini mungkin habis dari museum mau baca tentang keris juga bisa di sini ya, menambah pengetahuan. Nah, ini ada satu tanaman yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ini saya mengenal, ini adalah tanaman yang disebut wahyu tumurun. Wahyu tumurun? Iya, jadi wahyu tumurun itu kalau dalam dunia budaya digunakan di dua. Pertama itu di keris karena ada bawang wahyu tumurun. Setuju. Yang kedua itu adalah di jarik atau sinjang. Sinjang. Ya, jarik ya, batik itu. batik. Jadi ini disebut wahyu tumurun adalah dengan menggunakan kata bahwa wahyu yang turun. Nah, kalau dia mulai berbunga seperti ini kan mulai keluar ini. Nah, ini kalau dalam bahasa biologi latinnya itu disebut pohon yang dinamakan Mickey Mouse plant. Mickey Mouse plant. Ya, jadi di sini yang unik ini ada durinya ya. Ada duri nih. Ya ini di ujungnya. Oh Nih, iya. yang bisa dilihat nih. Duri halus ya. Ya, iya. Nah itu. Oh iya. Nah. Ini salah satu pohon yang dalam konteks literatur Jawa ini termasuk tinggi diartikannya. Tapi ini pohonnya udah langka Betul, berarti ya. betul. Ya tidak langka juga, tapi ini menjadi satu kebanggaan kita ingin tanamkan di rumah sebagai pengingat ada wahyu yang turun sebagai untuk kita pengingat. Setuju. Yang lain juga banyak disumbang ini baru dapat kemarin dari Kang Happy, Happy, ya. dari Pemalang ini ya beberapa pohon yang kami muliakan di sini. Ya, Wijaya Kusuma ya. Ya. Oke, ini kita Baik. ke galeri Sebelah, nih. ya. Ya. Ini juga ada pohon wali songo yang daunnya 9 nih. Ini biasanya banyak terdapat di masjid-masjid lama ya, masjid-masjid tua yang belakangnya ada makam ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang 9 nih. Kalau sudah mulai tua, Oh, kalau udah tua 9 Iya. ya. Oh, jadi segini 9 ya. Betul. Nah, itu. Ini potensi tumbuh lagi berarti Iya, ya? iya, iya. Oh, iya. Ini pohon wali songo teman-teman ya. Betul. Nah, ini dia galerinya. Silakan. Ya, gini ya, Iya. belum. Betul. Luar biasa, langsung disambut sama lukisan-lukisan Betul. luar biasa. Jadi ini ada dua lukisan ya, walaupun ini adalah lukisan repro. Yang pertama adalah Kanjeng Nyai Ratu Kidul, ya, bukan Kanjeng Ibu ya, tapi ini Kanjeng Nyai. Di sebelah sini menggunakan patrem, terus yang sebelah kanan ini adalah Hamengkubuwono ke-7 yang memang kami muliakan secara khusus. Karena di era inilah kami di Mataram, khususnya Mataram Islam yang ada di Jogja, begitu sangat dimuliakan. Muliakan ya, masa-masa makmur ya. Ya betul. Terus kalau di Solo itu di era Pakubuwono ke-10. PB10. Seperti itu. Nah inilah koleksi kami di galeri. Nah disinilah yang kita sebut galeri atau art shop. Jadi di sini tidak hanya keris baru, juga ada keris STW kalau kita bilang, termasuk keris sepuhnya juga, kan begitu. Ini punya dari SKM semua, Pak? Iya, ini semua. Jadi memang kami hidup dari sini sebenarnya aslinya. Oh, jadi jual beli lah, Pak. Betul, di situ. Nah ini kami juga melengkapinya dengan ada sebuah galeri Ngadi Busono Ngadi Saliro. Kalau kita mungkin mau tertarik dengan membuatkan ikat atau udeng atau belangkon, baik itu mungkin gaya Solo, gaya Jogja atau gaya Melayu, gaya Bali, lengkap dengan sinjangnya, ada kain samping, ada surjan, ada peranakan, ada timang, sampir, samir, ya. Seperti itu. Wah, ini kurang satu nih dari Pasundan nih, tetopong Pasundan. Ya, kemarin ada beberapa. Itu lengkap ininya ada pangsinya ada. Oh, ini ada pangsinya ya? Ya, ini pangsinya. Oh iya, pangsi. Lengkap dengan celananya itu. Ya, pangsi Pasundan nih. Ya, itu lengkap nih. Ini original Pasundan punya ini. Iya. Wah, Kalau kemarin yang banyak laris yang dari Baduy untuk yang Baduy. ikatnya, iya. Iya, sama tas Baduy. Karena betul, karena macam-macam ya kalau di Sunda. Termasuk yang paling ini yang itu merak ngibing, yang paling banyak disukai orang. Itu banyak diambil teman-teman di Malaysia itu. Iya. Karena unik. Unik ya. Oke, ini kita kemana lagi? Kita ke sebelah di tempat kami untuk kami podcast sama juga kami untuk online-nya di sini. Oh, Mari silakan. ini ya. Iya. Wah, lukisan lagi nih. Assalamualaikum. Oh, tempat podcast di sini. Betul. Ya. Jadi ini tempat kami. Jadi seperti Kang Yuda, kami juga harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Setuju. Di sini tempat kami kalau untuk podcast, kadang kita mengundang tamu atau kadang kita membuat sebuah acara terkait dengan mungkin pemotretan profil atau pemotretan koleksi Tosan Aja atau keris. Nah, ini juga ada sosok seorang yang sampai hari ini menjadi namanya sangat harum, yaitu seorang Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, seperti ini beliau di atas kuda dan juga dengan latar belakang Merapi Merbabu ya. Terus di samping Kang Yuda ini ada Sultan Hamengkubuwono ke-7 di atas dampar ketika menjelang akhir dari masa jabatan sebagai Kanjeng Sultan. Sultan. Nah, yang di tengah ini juga menarik ini. Ini ada mungkin bisa Kang Yuda lihat detailnya, mendekat aja nggak apa-apa? Boleh izin ya? Ya. Ini adalah sebuah karya yang unik. Ini baru dibuat di Februari 2025 ya. Ini perang di Ponorogo 1825-1830 yang ada di atas cawan. Wah, iya. Atau mangkok ya. Jadi bisa dilihat detailnya, itu seorang di Ponorogo lengkap dengan senjata
tikam, baik itu tombak maupun keris. Wah, ini jadi masa-masa peperangan dulunya Pak ya? Betul, Perlawanan ini ya? jadi semat gelora peperangan. Makanya bisa dilihat itu ada tusukan, ada tebasan dari pedang, dari golok, dari tombak, dari keris. Ini melukisnya detail sekali ya? Ya. Luar biasa ini. Seperti itu. Nah, jadi ini tempat podcast ya? Ya. Podcast dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ini sangat lengkap ya? Ya, sebenarnya memang kami mengikuti zaman, dan seperti Kang Yudo hari ini. Kami juga harus sama-sama biar benar. Iya. Nah, ini di depan ini adalah tempat kami untuk berdiskusi. Karena kita sarasian atau gathering. Di sini nanti ada tempat untuk moderator berbicara ke bawah. Sampai di bawah sini kelihatan. Seperti itu. Oh, sering ada diskusi Ya, di jadi sini kami sebulan 1 atau 2 kali pasti ada sarasian di sini. Sarasian, wah. Baik itu khusus mengenai keris atau juga mengenai budaya. Budaya. Karena kami tidak menutup diri untuk teman-teman yang lain agar kita bisa berkolaborasi. Setuju. Nah, ini menjadi bagian dari membangun sinergi. Oke, wah luar biasa ini. Kita sudah berkeliling ya, mulai tadi Iya. dari Sanggar, kita ke Pesalen, museum, perpustakaan, lalu ke terakhir ke ruang broadcast ya. Betul. Bahkan ini kalau nggak salah ini kayak bekas kafe atau Iya, jadi sebenarnya kalau ini untuk hari-hari kami juga ada kafenya, cuma ini kebetulan baru istirahat karena kebetulan kemarin orangnya agak kurang sehat. Jadi kita butuh memang stamina ya, karena teman-teman kalau lagi datang nih, wah banyak sekali biasanya. apalagi kemarin habis pameran ya. Betul, makanya kita buat ini menjadi satu konsep. Jadi selain untuk kafe juga untuk pertemuan. Wah, jadi lengkap sekali teman-teman jadi ya. kalau Habis mau keliling, kemari- ya, habis keliling Ya, kita minum-minum ya betul, gitu ya. minum-minum dan tidak akan lapar, itu yang Ngopi, pasti. Tidak Ya. akan lapar teman-teman. Ya. Wah, mantap Ki Pandu, ini kita diajak berkeliling yang bisa dibilang ini sangat edukatif sekali untuk teman-teman semua, terutama yang menonton, dan teman-teman juga bisa sambil mungkin ya memahami apa penjelasan dari Ki Pandu, dan juga tadi teman-teman bisa melihat ya beberapa koleksi yang mungkin menjadi koleksi utama dari SKM ya. Betul. Itu ya. Karena di sini pun bukan hanya pustaka sepuh, tapi juga ada pustaka Kamardikan, buatan langsung dari SKM Sanggar Keris Mataram. Terima kasih Pak Ki Pandu ya. Ya, Ini sangat betul, luar biasa kami, sekali Kang ya. Yuda. Saya sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Sanggar Keris Mataram ya, untuk belajar sambil mungkin nanti bisa dibimbing juga ya. Pasti, ya. pasti. Untuk dijelaskan ada apa aja di dalam sini ya. Baik nasional maupun internasional juga ada. Betul. Ya, bahkan seperti itu Ya. ya. Tapi internasional ada Ki di sini Ki. Oh iya, kemarin yang paling lama dan jauh itu dari Prancis sama dari Inggris. Dari Prancis dan dari Inggris loh. Tapi kalau yang lain yang paling banyak itu Malaysia sama Singapura. Malaysia, Singapura tetangga ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang di rumah juga boleh merapat. Lokasinya sekali lagi Ki, boleh sebutkin Ki? Ya, Gimana, Ki? jadi lokasi dari tempat kami di Museum dan Galeri Keris Sanggar Keris Mataram ini tepatnya ada di Dusun Donotirto, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tempat ini menjadi unik karena kami ada di atas bukit yang dikenal dengan Bukit Mengger. Salah satu bukit yang menjadi cikal bakal berdirinya Keraton Jogja karena kami ada di wilayah Ambar Ketawang. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi di sini pun bukan sekedar bukit ya, tapi ada sejarahnya juga ya. Betul. Wah, luar biasa. Ini Ya. full sejarah jadi di sini Ya. teman-teman ya. Ya. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan dari Niskala Nusantara terima kasih untuk penjelasannya ya, dan juga kami juga mohon maaf kalau ada salah kata gitu atau Sama-sama, tutur Kang kami Yuda. yang kurang baik gitu ya. Semoga pengharapan saya Sanggar Keris Mataram ini tetap maju ke depannya. Amin. Dan makin lengkap Ya, gitu ya. Ji. amin. Karena teman-teman ini butuh Ya, edukasi Betul. gitu ya. Pesan saya mungkin saya tambahkan singkat dulu Oke, ya. monggo. Mari kita bersama-sama ikut melestarikan budaya keris kita agar kita tidak lupa dengan akar kita, di mana kita berpijak dan di mana kita bisa menguatkan posisi keris sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan juga tentunya adalah seni. Untuk itu, mari bergerak dan bekerja bersama demi lestarinya Tosan Aji Nusantara. Ya, jaya teman-teman ya. Jaya. Luar Hatur biasa. nuhun. Terima kasih Ki pesannya luar biasa. Ya, teman-teman, ya saya juga berharap semoga di berbagai daerah ya, bukan hanya di Jogja saja. Semoga di daerahnya teman-teman itu ada galeri seperti ini juga yang sangat bisa dibilang mengedukasi untuk teman-teman yang ada di sekitarnya teman-teman semua ya. Semoga kedepannya di Niskala juga nih bisa bikin seperti ini Ki. Amin. Ya. Kami berharap begitu. Kami Ya. pengharapan kami nanti insya Allah kalau ya Tuhan mengizinkan ya, Niskala pengen membuat salah satu galeri terbesar di Jawa Barat. Amin. Doakan saja karena ini tujuan kami ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu untuk kita semua. Salam budaya, salam generasi kebangkitan Tosan Aji Nusantara. Jaya.